Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, rasanya lebih mirip naskah film thriller kriminal dibanding sejarah olahraga. Kita bakal membedah dokumen dan klaim-klaim super kontroversial seputar Piala Dunia 2002. Tapi inget ya, di sini kita nggak lagi memihak siapa-siapa. Kita murni cuma ngupas tuntas apa yang disajikan oleh laporan dan sumber investigasi yang ada. Jadi, siapin fokus kalian, karena narasi yang satu ini benar-benar intens. Ini bukan sepak bola, ini pembantaian. Kalimat itu bukan hiperbola asal sebut dari sumber kita ya. Bayangin kita balik ke babak 16 besar tahun 2002, Italia lawan tuan rumah Korea Selatan. Tensi lagi tinggi-tingginya, seluruh dunia nungguin laga kelas dunia. Tapi laporan ini justru mengklaim kalau yang tayang di TV saat itu lebih mirip eksekusi sistematis daripada pertandingan bola. Kekacauan di mana-mana, pelanggaran brutal yang dibiarin gitu aja, sampai kartu merah yang bikin semua orang garuk-garuk kepala. Ini benar-benar dikenang sebagai salah satu momen paling gelap dalam sejarah sepak bola. Oke, mari kita selami lebih dalam sosok sentral di lapangan hari itu. Dalam konteks wasit olahraga ini, sumber kita memunculkan istilah algojo alias eksekutor bayaran. Dan untuk pertandingan ini, label itu diarahkan langsung ke wasit asal Ekuador, Byron Moreno. Laporan ini nggak cuma ngelihat Moreno sebagai manusia biasa yang lagi apes bikin kesalahan. Bukan, mereka menduga kuat dia bertindak sebagai eksekutor yang sadar penuh mastiin tim tamu gak bakal menang. Coba kita lihat dasar keputusannya yang luar biasa mengejutkan ini. Pertama, bintang Italia Francesco Totti dilanggar keras di kotak penalti. Normalnya sih penalti kan? Alih-alih dapat penalti, dia malah dikasih kartu merah karena dituduh diving. Terus, gol emas Damiano Tommasi yang kalau dicek itu 100% onside, tiba-tiba dianulir sepihak. Belum lagi sikutan yang sampai bikin berdarah dan tendangan ke kepala dari pemain lawan yang, ya, dicuekin aja sama wasit. Laporan investigasi ini ngejabarin dengan sangat jelas gimana rentetan keputusan aneh ini numpuk dan nyiptain apa yang mereka sebut sebagai, yaitu tadi, pembantaian tim Italia. Nah, sekarang kita lompat maju 8 tahun, tahun 2010. Di titik inilah investigasi kita ngambil tikungan yang tajam banget. Selama bertahun-tahun, banyak yang ngebela keputusan wasit Moreno dengan alasan, namanya juga human error, manusia kan bisa salah lihat. Tapi, ada satu kejadian dramatis di Bandara New York yang benar-benar ngehancurin pembelaan itu berkeping-keping. Kejadian ini seketika ngebuka mata publik soal sisi gelap si mantan pengadil lapangan. 6 kilogram. Angka ini benar-benar bikin shock. Byron Moreno ditangkap polisi karena ketahuan menyelundupkan 6 kilogram heroin. Dan tahu nggak di mana disembunyinya? Di dalam pakaian dalamnya. Fakta kriminal ini seketika meruntuhkan ilusi kalau dia cuma wasit malang yang sering gak sengaja bikin salah. Ini benar-benar merubah perspektif semuanya. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah pertanyaan tajam yang dilempar sama dokumen sumber kita. Kalau bersedia jadi bandar narkoba internasional, apa susahnya menerima suap? Logikanya masuk akal banget kan? Seseorang yang moralnya cukup fleksibel buat jadi penyelundup narkoba lintas negara, ya pasti punya kapasitas mental dong buat nerima bayaran demi ngemanipulasi pertandingan bola sekelas Piala Dunia. Tapi tunggu dulu, operasi internasional kayak gini nggak mungkin dong jalan sendirian. Di balik pion kecil kayak Moreno, sumber kita nunjuk ke arah para dalang atau puppet masters di balik layar. Secara netral, kita sampaikan nih klaim dari laporan tersebut. Katanya, petinggi dan eksekutif elit FIFA lah yang sebenarnya jadi otak dan ngatur hasil akhir turnamen. Moreno itu cuma pelaksana teknis aja di lapangan, sementara permainan sesungguhnya dikendalikan dari ruang rapat yang super mewah. Kontras antara alasan resmi dan dugaan motif aslinya ini bener-bener mencolok. Alasan resminya ke publik ya murni human error, tapi motif asli yang dituduhkan dari investigasi ini soal ekosistem duit yang masif banget. Kita ngomongin perputaran triliunan rupiah, rating televisi, dan sponsor. Menurut sumber kita, karena ini Piala Dunia pertama di Asia, kalau tuan rumah langsung gugur di awal, ketertarikan pasar Asia yang raksasa itu bakal mati seketika. Rating TV bakal anjlok, merchandise nggak laku, dan sponsor pasti kabur. Jadi klaimnya adalah, tuan rumah itu harus menang demi nyelamatin uang triliunan rupiah tadi. Dan seperti di investigasi kasus kriminal manapun, satu kejadian doang nggak cukup buat ngebuktiin konspirasi. Kita butuh pola. Nah, teori soal konspirasi uang dan rating TV ini tiba-tiba jadi makin kuat pas sumber kita ngelihat ke laga perempat final antara Spanyol lawan Korea Selatan. Disinilah mereka nemuin hal yang sama. Pola yang sama dengan korban yang berbeda. Mari kita geser ke sini dan lihat bagaimana polanya terbentuk. Coba perhatiin timeline ini. Pertama, babak 16 besar tadi,
Italia disingkirin lewat rentetan peluit yang sangat dipertanyakan. Lanjut ke perempat final, kita nemu eksekusi yang identik. 2 gol bersih dari Spanyol dianulir tanpa alasan yang masuk akal. Kali ini sama wasit asal Mesir. Terus, lompat ke tahun 2010, kasus narkoba Byron Moreno ngehancurin sisa-sisa kepolosan yang ada. Sumber investigasi kita nolak banget kalau ini dibilang kebetulan. Mereka ngerangkai insiden-insiden ini sebagai bukti sistemik dari sebuah konspirasi tingkat tinggi yang super rapi. Dan semua ini bermuara pada satu kesimpulan tajam dari laporan tersebut. Ini benar-benar bikin merinding. Mereka bilang Piala Dunia 2002 ini bukan turnamen olahraga murni, melainkan reality show termahal di dunia yang pemenangnya sudah ditentukan di ruang rapat. Ini kesimpulan yang sangat sinis emang, tapi disajikan dengan bukti-bukti yang mau nggak mau bikin kita mikir ulang soal konsep keadilan di industri hiburan olahraga global. Jadi, sebagai penutup bedah materi kali ini, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan provokatif. Kelemahan manusia atau mesin bisnis? Setelah ngelihat semua rincian tadi, coba deh, tiap kali kalian nonton tim kesayangan kalian main dan ada keputusan wasit yang super aneh, narasi dari investigasi ini bakal maksa kita buat mikir. Apakah kita beneran cuma ngelihat kelemahan manusiawi seorang wasit di lapangan? Atau jangan-jangan kita lagi ngelihat perputaran roda gigi dari sebuah mesin bisnis bernilai triliunan dolar? Gimana menurut kalian? Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini, teruslah kritis, dan sampai jumpa di bedah materi kita.